Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kita sehari-hari, seraya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada saat ini mendapat keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, tidur adalah satu kebutuhan pokok yang wajib dilakukan oleh setiap makhluk hidup. Kebutuhan pokok yang wajib terpenuhi oleh tubuh manusia setiap harinya. Waktu ideal tidur seseorang menurut kesehatan minimal 8 jam pada setiap harinya. Akan tetapi, bagaimana jika waktu tersebut ternyata diganggu, terutama dari gangguan gaib? Sahabat Buya Helmi, pastilah hal itu akan membuat diri kita merasa kesal, merasa galau, merasa bingung. Memang dikatakan waktu tidur merupakan salah satu waktu yang ideal bagi makhluk gaib untuk menampakkan wujudnya di depan kita, bahkan sampai mengganggu jam istirahat kita itu. Menurut seorang pakar spiritual Islam, ia mengatakan bahwa ada 7 gangguan yang dilakukan makhluk gaib saat kita tidur. Yang pertama, bermimpi keluarga yang sudah meninggal. Sahabat Buya Helmi, bahwa mimpi bertemu dengan keluarga yang sudah meninggal atau sebuah mayat itu merupakan salah satu gangguan dari makhluk gaib. Hal itu dibenarkan sebab bangsa jin dapat merubah bentuk wujud mereka itu. 2. Bermimpi dengan lawan jenis secara berulang-ulang. Sahabat Buya Helmi, jika seseorang bermimpi dengan lawan jenis ataupun sesama jenis secara berulang-ulang dan dapat dipastikan bahwa itu gangguan makhluk gaib yang mengganggu di alam mimpi, di alam tidur kita, sehingga mimpi itu terus-menerus berkali-kali dan ingin bertemu dengan orang yang dimimpikan itu setiap hari.
Bermimpi dengan bertemu dengan lawan jenis patut kita curigai pada saat tidur, dan wajib harus kita sadari bahwa hal itu akan mengundang makhluk gaib, mengganggu kenyamanan tidur kita. 3. Bermimpi melihat syaitan. Sahabat Buya Helmi, gangguan ketiga adalah bermimpi menyeramkan seperti melihat hantu, seperti melihat kuntilanak, seperti melihat makhluk-makhluk yang di luar nalar kita, sehingga kita mengigau, kita teriak-teriak dalam alam mimpi kita. Hal ini juga merupakan suasana gangguan pada saat kita tidur. Memang Rasulullah sudah memberikan suatu ajaran kepada kita saat kita tidur, maka kita harus membaca doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, adapun yang keempat, bermimpi jatuh dari tempat ketinggian. Gangguan keempat yang masih berkaitan dengan mimpi. Bila seseorang sedang diganggu oleh makhluk gaib, maka ia akan bermimpi seolah-olah tubuhnya jatuh dari tempat ketinggian. Tubuhnya akan merasa melayang, sehingga dalam alam mimpinya itu dia terjatuh, kemudian dia merasa sakit karena dalam alam mimpi di luar kesadarannya dia jatuh dari tempat ketinggian itu. Yang kelima, merasa gelisah sampai terbangun dari tidurnya. Sahabat Buya Helmi, tanda selanjutnya bila seseorang diganggu oleh bangsa jin adalah dia merasa cemas sampai terbangun di waktu malam. Biasanya jam tersebut dia terbangun pada saat jam 2 sampai jam 4 subuh. Sebab akibat dia terbangun karena tidurnya merasa gelisah, karena tidurnya merasa galau. Banyak gangguan yang dia jalani. Apakah gangguan itu berupa hiburan, kesenangan, maupun gangguan berupa seram, maupun berupa bencana alam, dan maupun macam-macam gangguan yang dia impikan, dan mimpinya itu dapat menggelisahkan tidurnya sampai dia terbangun, sampai dia tidak bisa memejamkan atau melanjutkan tidurnya kembali. 6. Merasa sakit di sekujur badannya. Sahabat Buya Helmi, tanda orang yang diganggu pada saat dia tertidur bahwa dia merasa sakit di seluruh badannya. Badan akan terasa berat dan terasa sakit, sehingga pada saat dia terbangun dari tidurnya,
dia merasa badannya seperti habis bekerja berat. Pada saat dia bangun dari tidurnya, sekujur badannya, seluruh tubuhnya merentek, kemudian ngilu, kemudian seperti orang yang habis berolahraga kehabisan tenaga. Bukankah orang yang sudah tidur, tubuhnya akan menjadi segar, tubuhnya akan menjadi pulih, pikirannya jernih, pikirannya tenang, dan pancaran indera selalu kelihatan seperti orang yang bebas dari beban. Tapi kenyataannya bahwa tanda yang keenam diganggu oleh makhluk jin, yaitu merasa sakit di sekujur badannya. Sahabat Buya Helmi, adapun tanda orang yang diganggu pada saat tidurnya oleh makhluk jin, yaitu sering mengigau saat tidur. Mengigau saat tidur adalah tanda terakhir yang sering kali kita alami atau berbicara sendiri ketika sedang tidur dengan pembicaraan yang merantak, yang ngaco. Apakah membicarakan tentang bisnis dia mendapatkan uang, kemudian dia teriak-teriak ternyata uangnya diambil, ataupun dia mengigau tentang hal-hal yang seperti berkelahi, seperti melihat makhluk gaib, dan seperti sedang bersenang-senang, atau sedang minum, sedang makan, dan sedang apapun yang dia lakukan pada saat dia mengigau. Sehingga ngigauannya, apalagi mengigau melihat makhluk gaib, maka dia seperti teriak-teriak. Mengigau melihat huru hara, maka dia pun sama seperti minta tolong. Untuk daripada itu, kepada sahabat Buya Helmi dimanapun berada, nasihat Buya Helmi, mari sama-sama untuk sebelum kita tidur membaca doa terlebih dahulu agar tidur kita menjadi nyaman. Semoga bermanfaat channel ini. Jangan lupa subscribe, komen, serta like. Semoga tayangan ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.